Salam sejahtera bagi kita sekalian. Setiap orang pasti menginginkan masa depan yang baik. Semakin kita dewasa, kita akan dituntut untuk mulai merencanakan masa depan kita. Akan banyak pihak yang mulai mempertanyakan bagaimana rancangan masa depan kita, atau sudah sejauh mana kita mempersiapkannya. Terkadang kita merasa bingung untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Bahkan orang tua kita pun mulai memperingati kita untuk membentuk masa depan yang nantinya dapat menjamin hidup kita. Berbagai macam tekanan yang menghampiri kita terkadang membuat kita merasa ragu, bahkan kita mempertanyakan masa depan kita sendiri. Kita mulai bingung, apakah kita mampu untuk merancang masa depan yang nantinya sesuai dengan harapan keluarga atau teman-teman kita. Saudaraku, tema Suara Gembala saat ini adalah masa depan kita ada di tangan Tuhan. Berdasarkan tema ini, kita diarahkan pada nats Alkitab dalam Yesaya 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, latar belakang kisah dalam kitab Yeremia adalah ditulis pada masa pembuangan di Babel, yaitu ketika Yerusalem dihancurkan dan bangsa Israel dibawa sebagai tawanan ke Babel. Tuhan menawan bangsa Israel di Babel selama 70 tahun. Hal ini diizinkan Tuhan karena bangsa Israel berkeras hati untuk kompromi menyembah kepada berhala. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menyatakan belas kasihan-Nya dengan mengutus nabi-nabinya untuk menegur mereka supaya berbalik dan bertobat. Sebagaimana jika sebuah bangsa sedang ditawan, pasti mereka akan merasa tertekan dan mengalami masa sulit. Orang-orang yang berada dalam pembuangan secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tak pernah lupa akan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bangsa Israel dan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Yeremia menyadarkan mereka bahwa walaupun Tuhan menghajar mereka karena dosa yang telah mereka perbuat, sehingga mereka harus menghadapi situasi sulit, tetapi Tuhan tidak hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kebaikan mereka. Saudaraku, mencermati keadaan dunia saat ini, di mana situasi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai, bahkan memasuki gelombang kedua, maka sangatlah wajar bila banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup mereka di masa depan yang penuh ketidakpastian. Dengan kondisi kekhawatiran terjangkit virus COVID-19, khawatir kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan menurun, khawatir kondisi ekonomi yang tetap lesu, dan lain-lain sebagainya. Hal ini melanda hampir setiap orang di dunia, termasuk dialami oleh kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya kita meyakini masa depan itu disiapkan Tuhan. Namun melihat situasi saat ini, kadang kita tidak bisa memahaminya. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, apa yang menjadi relevansi bagi orang-orang percaya di tengah krisis dan penderitaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung
1 tahun dan belum ada tanda kepastian kapan akan berakhir. Di mana ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, stres, depresi, kematian, dan lain-lain menghantui dunia. Maka orang-orang percaya harus tetap sepenuhnya mempercayai rancangan dan kesetiaan Tuhan dalam kondisi penderitaan sekalipun. Sebab Allah berdaulat atas rencananya dan menyadari bahwa rencana Allah bukan bertujuan untuk mencelakakan umatnya, tetapi untuk kebaikan mereka. Yakni tujuan rencana Allah adalah untuk keselamatan umatnya, sehingga perlu dan harus memandang penderitaan dari sudut pandang Allah dan hidup dalam pengharapan akan penggenapan janji Allah, sebab Allah adalah setia pada umatnya. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada kata putus asa, hilang harapan, sekalipun kita menghadapi pergumulan yang berat. Jika kita mau, pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi itu dapat kita pakai menjadi kebaikan dalam hidup kita, maka jangan biarkan pergumulan dan persoalan yang kita hadapi berlalu begitu saja. Mungkin justru itu adalah cara dan jalan Tuhan untuk mengangkat kita pada kehidupan yang lebih baik. Jika kita mampu untuk memahami kesulitan yang kita hadapi dari kacamata iman, maka dalam kesulitan itu kita dapat melihat ada kebaikan yang akan Tuhan berikan. Namun jika kita hanya menanggapinya dengan keputusasaan, justru kita bisa menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil, bahkan Tuhan itu tidak baik kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, iman kita diuji untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Dengan penuh pengharapan meyakini bahwa Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kita untuk masa depan. Bukan masa depan yang penuh kesuksesan menurut ukuran dunia, tetapi masa depan yang penuh sukacita, karena kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, menolong kita, mengangkat kita ketika kita jatuh. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Janjinya menjadi luar biasa atas kita. Tuhanlah yang memberikan kita masa depan, bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, mari kita memeriksa kembali hidup kita dan pastikanlah bahwa kita masih berjalan dalam rancangan Tuhan dan melangkah mengejar kehendak Tuhan. Berkomitmenlah untuk menyingkirkan segala kehendak diri sendiri yang justru akan mengancam masa depan kita, serta teruslah berjalan dalam kehendak Tuhan. Pastikanlah agar masa depan yang indah yang Tuhan rancangkan untuk kita tidak berubah menjadi suram. Percayalah, hiduplah kepadanya, dan teruslah menaruh harapan itu kepadanya, karena masa depan sungguh ada di dalam Dia, dan harapanmu tidak akan pupus dan hilang. Tuhan memberkati. Amin.